Eza Gionino dan Ardina Rasti bersitegang di dalam sidang lanjutan kasus kekerasan yang Rasti alami. Diduga menabrak pengendara motor, Richard Kevin diamankan pihak kepolisian. Benarkah Richard akan menjalani tes urin karena diduga mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan terlarang? Feby Marcelia akui photoshoot yang diduga dirinya benar adanya. Putri tercinta berulang tahun, Usi dan Andika rayakan hari pertambahan umur Ara dengan sukacita. Dan apa pula yang membuat Amora Putri Krisdayanti harus menangis di atas catwalk? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 1 jam ke depan yang sayang untuk Anda lewatkan. Hanya di Was-Was pagi ini. Setelah melaporkan mantan kekasihnya yang berujung dengan sandangan sebagai terdakwa, akhirnya Ardina Rasti dan Eza Gionino bertemu untuk kali pertamanya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rasti yang datang ditemani ibundanya Erna Santoso, juga dedengkot dunia seni peran Anwar Fuadi, serta sekelompok orang berseragam nampak mengawal Rasti memasuki ruang sidang. Setakut inikah Rasti menghadapi mantan kekasihnya hingga ia merasa perlu dijaga? Sementara Eza terlihat tenang duduk di sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunggu waktu sidang dimulai. Sejatinya sidang kemarin adalah mendengarkan pengakuan Ardina Rasti sebagai saksi korban. Saat nama Ardina Rasti dipanggil untuk duduk di kursi sidang, sekilas mata Eza melirik ke arah Rasti. Rasti kan depan. Mohon doanya untuk hari ini. Ayo, duduk. Jalan teratur. Jalan teratur. Oke, Bos. Siap. Pelan-pelan ya. Saksi Ardina Rasti Widiani. Kami persilakan saksi Di depan. Dalam kesaksiannya, Ardina Rasti menjelaskan soal alasannya melaporkan Eza ke Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ia menyebut jika Eza terbakar cemburu pada salah seorang sutradara yang diduga Niki Tirta yang akan menggarap video klip di album barunya yang akan dibintangi oleh mereka berdua. Rasti juga mengaku jika saat itu Eza di bawah bayang-bayang minuman beralkohol. Ya sudah, setelah kata-kata apa lagi tindakan? dia menegak bir kaleng terdakwa selama berpacaran dengan saya. Sampai di rumah kita ngobrol seperti biasa, lalu mulai terjadi cekcok mulut. Cekcok mulutnya karena apa? Terdakwa mengkonsumsi alkohol. 1. Yang kedua, terdakwa membaca BB. Saya punya BBM Onyx. Dia membaca salah satu pembicaraan yang ada di situ. Itu yang membuat terdakwa menjadi marah, emosional, dan mulai cekcok mulut dan kekerasan verbal. Disinyalir terdakwa cemburu dengan percakapan saya dengan sutradara yang sebenarnya membahas akan membuat proyek video klip saya. Yang pertama kali membuat saya kaget, dia langsung membanting BB saya, BB Onyx, langsung hancur. Lalu dia mulai mengeluarkan kata-kata yang menurut saya sangat tidak layak dan kasar. Apa kata-katanya? Majelis Rahmat, apabila saya boleh karena ini agak kasar. Saudara harus jelaskan apa kata-katanya. Terdakwa langsung berkata, "Lo ngomong apa aja? Gue paling gak suka lo BBM-an sama sutradara, pemain, atau siapapun yang cowok." Dan saya berusaha menjelaskan, tunggu dulu, baca sampai habis dulu. Kenapa kamu langsung marah-marah? Ya karena saya tidak suka ada sutradara laki-laki BBM kamu. Yang kedua, saat kejadian pertama di rumah Pejaten, di saat kita bercekcok mulut, dan tadi kamu bilang ada kaca yang pecah. Kaca yang pecah itu ada di posisi di sebelah mana? di belakang saya. Di belakang. Oke. Dan kalau tadi Anda bilang Anda bisa jatuh ke pecahan kaca. Bagaimana ceritanya? Karena tadi Anda bilang ada teralis di situ.
teralis yang menutupin. Anda tidak ingat pintunya terbuka. Ketenangan Eza menyimak kesaksian mantan kekasihnya itu tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan saat Rasti membeberkan kekerasan yang dilakukan Eza pada fisiknya. Lihat saja bagaimana reaksi Eza yang menahan kegeraman. Rasti sendiri nampaknya ingin melepaskan beban yang menghimpit dirinya. Ia pun tak segan-segan mempraktikkan bagaimana Eza menendang dirinya. Air mata Rasti pun nyaris tumpah saat mendengarkan rekaman pertengkaran dirinya dengan Eza yang diputar dalam sidang kemarin. Setelah itu dia memegang bahu saya, dia menonjok muka saya sebanyak 3 kali, tangan kiri di sini, sebelah kiri saya, dengan tangan kanan dia. Yang dia lakukan adalah datang dan dia menendang seperti ini, berkali-kali sampai saya pingsan. Ucapan-ucapan tidak lakukan, apa yang saudara rasakan? Untuk kejadian kedua, tadi Anda bilang, saya menjerat-jeratkan kepala Anda berkali-kali. Apa Anda ingat berapa kali? Bila saya tidak ingat, itu kenapa saya sebut berkali-kali. Dan di saat saya keluar kamar, di situ proses Anda baru mulai merekam. Saat Anda minum bir di teras rumah saya. Jalannya persidangan kemarin, Rasti mendapat sanggahan dari kuasa hukum Eza yang terjadi kejanggalan antara keterangan Rasti dengan foto-foto yang diunggah Rasti di jejaring sosial. Kuasa hukum Eza mempertanyakan soal pengakuan Rasti yang pasca kejadian itu tidak melakukan aktivitas, kenyataannya ia menyanyi di sebuah acara. Di hadapan hakim pun, Eza langsung membantah tentang semua yang dituduhkan padanya. Semua bohong. Yang bohong yang mana? Dari semua, dari kejadian pertama, Semua bohong. dari kejadian kedua, sampai pengurusan barang segala macam, itu semua bohong. Jadi tidak ada benar. Iya, ini makanya ini. Anda upload di Twitter, ya, Anda juga upload juga di Facebook Aqua, tanggal 14 Juli, Anda manggung ya. Betul. Nah, jadi tanggal 14. Tanggal berapa ya? 14. 15 apa? 14 Juli. Juni. Juli 2011. Jadi saksi tadi mengatakan seminggu dia tidak melakukan kegiatan. Itu kejadian pertama atau kedua? Kejadian pertama. Yang saya tanyakan, perkataan Anda sebelumnya mengatakan seminggu Anda tidak kemana-mana, Anda tidak syuting. Saksi ya. Itu ternyata Anda Saudara tidak kemana-mana dalam tanggal 14. Saya bilang seminggu tidak kemana-mana itu tidak syuting, melakukan pekerjaan syuting. Tadi sudah saya jelaskan dari awal, saya tidak syuting. Syuting itu artinya dari pagi hingga subuh lagi saya keluar. Kalau untuk menyanyi, saya tidak menganggap itu syuting. Usai persidangan, Eza yang ditemui tim was-was di Polres Jakarta Selatan mengungkapkan kekecewaannya pada kesaksian yang diberikan mantan kekasihnya itu. Akhirnya setelah sekian lama kan, gue bisa dengar sendiri dari mulut dia ngomong seperti itu. Ngomongnya terlihat sangat meyakinkan ya gitu. Itu hebat banget itu. Cuman mungkin kehidupan dengan acting nggak bisa dibedain kali sama dia. Itu seharusnya dibedain. Tapi nggak apa-apa, itu hak dia kok gitu. Gue nggak pernah ngerusakin barang gitu. Gue nggak pernah gimana. Kok dia bisa bilang seperti itu gitu. Dan ya semuanya sih ntar tinggal tunggu nanti jawabannya di sama saksi-saksi yang selanjutnya ya. Jadi nggak mungkin lah gitu gue gitu yang melakukan itu kan gitu. Maksudnya yang ngelukain kakinya atau gimana itu udah nggak mungkin gitu. Apakah iya gitu dia bisa nyanyi sambil kakinya pincang? Mungkin tahun depannya dia nyanyi sambil ngesot kali. Sebagai saksi dengan terdakwa mantan kekasihnya, tentunya tidaklah mudah bagi Ardina Rasti. Selain keberanian, Ardina juga meminta sahabat dekatnya Sherina dan Anneke Jody untuk hadir menemaninya di persidangan. Benarkah Rasti puas bisa melihat Eza duduk di kursi pesakitan dengan status terdakwa? Yang namanya penganiaya dan berani melakukan kekerasan pada wanita sudah jelas. Yang pertama dilakukan pasti berbohong dan tidak akan mengakui sampai kapan. Padahal kita bisa mengabsorb apa yang dia rasakan sih. Terlihat gugup sekali ya, mungkin dia harus melakukan segala dalih dan penyangkalan dengan rapi mungkinnya. Jadi ya kita juga jadi kalau jadi si penganiaya akan gugup sekali sih ya di peradilan. Alhamdulillah tadi saksi tadi meringankan, ya. Saksi dari yang pertama dari security
Yang sebelumnya awalnya di BAP dia bilang melihat si Eza marah-marah, tapi begitu tadi di persidangan, melihat sendiri apa enggak? Dia hanya mendengar, tidak melihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari keterangan dokter. Pada saat Rasti tadi bilang dia memeriksakan diri ke dokter, dia mengalami penganiayaan segala macam, tapi keterangan dari saksi dokter sendiri tidak ada satu luka pun yang ada di tubuh maupun yang ada di kepala. Yang pasti nggak mungkin dan nggak segampang itulah itu main tangan sama perempuan, apalagi sama perempuan yang dia sayang. Demi Allah, keluarga Eza tidak pernah meminta maaf kepada pelapor sendiri. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pagi ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam, tentunya hanya di Was-Was. Setelah dibuka dengan kisru Eza Gionino dengan Ardina Rasti, kabar Was-Was selanjutnya datang dari aktor tampan Richard Kevin. Lama tak terdengar kabar beritanya, secara mengejutkan pihak kepolisian Jakarta Selatan menyatakan jika aktor tersebut tengah diamankan oleh pihaknya, lantaran diduga kuat jika Kevin telah menabrak seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jakarta Selatan. Lantas benarkah jika kabarnya mengatakan saat kejadian Kevin dalam pengaruh minuman keras itu benar adanya, sehingga ia menabrak seorang pengendara motor dan berakhir menabrak sebuah pohon besar? Nah pemirsa Was-Was, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.